Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan taqulal jannah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang fungsi agama dari sudut pandang sosiologi. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya fungsi agama dari sudut pandang sosiologi adalah di mana agama itu memainkan perannya atau memainkan fungsinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi masyarakat antar masyarakat maupun individu dengan masyarakat maupun masyarakat dengan individu. Maka dari itu, fungsi agama dari sudut pandang sosiologi adalah bagaimana agama itu memainkan fungsinya di tengah interaksi masyarakat. Fungsi yang pertama adalah agama sebagai alat pemersatu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, agama merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh manusia. Manusia terlahir itu memiliki banyak identitas. Mungkin dia adalah seorang anak, mungkin dia adalah seorang warga Indonesia. Kemudian ada identitas lain, misalkan dia adalah sebagai umat Islam. Nah, agama Islam dan agama-agama yang lain itu merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh manusia. Dan persamaan identitas itu akan melahirkan solidaritas. Dan solidaritas itu bagian dari kepedulian. Nah, maka tidak heran ketika seseorang itu memiliki identitas yang sama, maka kepedulian itu akan meningkat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dalam kasih mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya persamaan identitas itu akan menimbulkan sebuah solidaritas. Kita ambil contoh. Misalkan saudara kita yang ada di Palestina sedang dilanda kekacauan, sedang dilanda perang. Nah, kemudian hati kita tergerak untuk membantu. Nah, kita bisa lihat bahwasanya hal tersebut mungkin rasa yang timbul dalam diri kita itu adalah karena kita memiliki persamaan identitas, dan identitas itu adalah identitas sesama umat Islam. Nah, sekali lagi, persamaan identitas itu akan menghasilkan solidaritas. Maka dari itu, agama merupakan salah satu alat pemersatu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah
agama berfungsi sebagai pengendali masyarakat. Tentu kita semua tahu bahwasanya agama berisi aturan-aturan untuk mengendalikan manusia. Nah, kalau kita ingat mungkin waktu sekolah dulu dikatakan bahwasanya agama itu berasal dari kata a dan gama, yang artinya adalah a itu artinya tidak, sementara gama itu adalah kacau. Nah, maka dari itu agama itu artinya adalah tidak kacau. Nah, ini mengindikasikan atau memberitahukan kepada kita sesungguhnya orang yang beragama itu hidupnya tidak kacau, karena ia seharusnya mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh agama agar kehidupan umatnya itu tidak kacau. Sebagai contoh, ketika seseorang menginginkan memiliki keturunan, maka agama memberikan aturan, dan aturannya itu ada di dalam pernikahan. Nah, dengan pernikahan tentu seseorang itu tidak sembarangan memiliki anak. Dengan menikah maka akan timbul tanggung jawab. Dengan menikah nanti ada kewajiban untuk menafkahi. Bahkan ketika dulu kalau kita masih ingat, ada sigot taklik gitu ya, ketika dibaca ketika kita selesai melaksanakan ijab kabul, di situ dikatakan saya lupa untuk teks persisnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti ini. Jika saya berjanji sebagai seorang suami, apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan berturut-turut atau meninggalkannya selama 6 bulan berturut-turut atau menyakiti badannya lah, maka telah jatuh talak saya lah. Ini adalah salah satu aturan yang ada di agama kita, bahwasanya seseorang ketika ingin berumah tangga itu ada tanggung jawabnya, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh sembarangan memiliki anak. Maka agama ini mengatur jangan sampai seseorang itu dirugikan. Misalkan kita melihat contoh, ada mungkin berita ada anak dibuang, ada bayi yang dibuang. Nah itu saya yakin kenapa hal itu terjadi, karena tidak adanya pernikahan, tidak ada tanggung jawab dari orang tua yang melahirkan. Maka dengan agama hal tersebut diantisipasi, bahwasanya ketika kamu mau punya anak maka tentu di situ ada tanggung jawab yang harus diemban. Maka agama itu berisi aturan-aturan agar kehidupan seseorang itu tidak kacau. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, agama itu adalah sarana penghiburan. Fungsi yang ketiga itu agama sebagai sarana penghiburan dan pemaknaan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya agama itu memberikan hiburan. Nah, ini kalau mungkin kita saat ini sedang dilanda dengan suatu masalah, maka agama akan memberikan hiburan dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam ajaran agama. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang itu dilanda dengan masalah atau apapun itu, Allah itu selalu mengilhamkan dua jalan. Kalau di dalam surat Asyam itu dikatakan, mohon maaf nanti salah dikoreksi, ada jalan fujuroha wa taqwaha. Nah, di situ disampaikan bahwasanya manusia itu selalu diberikan ilham dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Maka ketika jenengan kita semua sedang dilanda masalah, tentu Allah itu akan memberikan dua pilihan kepada kita. Kita mau mengambil jalan fujur, jalan kesesatan, atau jalan ketakwaan. Nah, contoh realnya, ketika seseorang mungkin sedang terjerat dengan masalah keluarga, nah, kalau dia mengambil jalan fujur, tentu ia akan lari ke minuman keras, ke khamr misalkan.
Nah, itu bisa untuk melupakan masalah dengan cara bermabuk-mabukan. Dia akan mabuk, hilang ingatan, dan dia akan merasakan bahwasanya masalahnya telah hilang. Tapi ketika ia telah sadar, mungkin ya masalah itu tidak hilang, sebenarnya hanya lupa saja. Nah, agama juga memberikan hal yang sama, yaitu ketika jenengan atau kita semua sedang dilanda masalah, bisa kita lari ke agama untuk mencari hiburan, untuk mencari makna. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupanku. Nah, di situ nanti agama akan memberikan jawaban. Maka ketika kita semua dilanda masalah, kita akan diberikan Allah dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi ada 3 tentang fungsi agama dari sudut pandang sosiologi. Yang pertama, agama adalah sebagai alat pemersatu, dan yang kedua, agama sebagai pengendali masyarakat, dan yang ketiga, agama sebagai penghiburan dan pemaknaan. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan wawasan kepada kita semua agar kita menjadi orang yang baik, orang yang bijak, baik hubungan kita dengan Allah maupun baik hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.